Selamat datang di my YouTube channel, bukan podcast biasa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada kali ini, yaitu Saudara Bayu, yang telah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast perdana saya, di podcast bukan podcast biasa. Pada podcast kali ini kita akan ngobrol santai, di mana beliau ini adalah salah seorang yang menginspirasi, di mana dia ini adalah pengusaha di usia muda yang sangat menginspirasi kita semua, terkhususnya di kalangan muda, di mana sekarang itu banyak kalangan muda yang menghabiskan waktunya untuk bersantai-santai dan menghabiskan waktunya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi kita akan ngobrol bareng dengan Saudara Bayu. Bayu ini adalah salah satu orang yang menginspirasi saya. Alasan saya mengambil beliau karena beliau ini saya lihat orangnya itu mandiri, kemudian dia itu sangat berusaha mengembangkan usahanya di usia yang sangat muda. Jadi sebelum kita ngobrol santai, ada baiknya kita perkenalan diri dulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya persilakan kepada Saudara Bayu untuk memperkenalkan diri. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ilhamullah, umur 20 tahun, alamat Sukamaju, dengan bidang usaha penjual some. Ya, jadi Bayu ini adalah tetangga saya, sekaligus dulu itu dia adik kelas saya, jadi dia lebih muda dari saya dan dia lebih sukses dari saya. Amin, amin. Baik, mungkin kita langsung saja ke pembahasan, ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu, apa motivasi Anda untuk membuka usaha some di usia muda ini? Baiklah. Motivasi saya mengapa memulai usaha some ini ialah karena saya melihat di sekeliling sekitar kita bahwa kita melihat penjual some itu rata-rata usia tua, minimal om-om lah, ya kan. Dan saya di sini bertekad ingin merubah mindset di kalangan kita semua untuk melihat bahwa tidak selamanya pedagang some itu usianya tua-tua. Dan saya mencoba memulai ini di desa saya untuk membuka pemikiran orang tentang penjual some. Dan terbukti selama saya menjual some, memulainya, banyak penjual some dengan usia muda bermunculan ketika saya telah hadir memulai usaha ini. Luar biasa sekali motivasi Bayu ini untuk membuka usaha di usia muda ini. Nah, bagaimana cerita perjalanan Anda merintis usaha ini mulai dari nol hingga sampai sekarang? Oke. Awal mula saya memulai menjual some dimulai ketika saya di kelas 3 SMA, duduk di kelas 3 SMA. Pada saat itu saya memiliki waktu luang yang sangat besar ketika kita pulang sekolah jam 2 siang. Ketika saya melihat waktu saya sangat terbuka lebar untuk melakukan pekerjaan lain, jadi saya memberanikan diri untuk pertama-tama menawarkan diri kepada orang, untuk saya menawarkan jasa saya untuk berjualan keliling bersama dengan beliau. Ketika sudah berjalan 1-2 bulan, saya melihat ada peluang saya untuk meneruskan usaha ini dengan tekad, dengan kerja keras saya sendiri, dan saya berusaha untuk keluar dari orang tersebut dan mulai usaha saya sendiri. Dan berjalan sekitar 3 bulan, saya beranikan untuk membuka ruko atau stand. Dan sampai saat ini alhamdulillah berjalan lancar. Jadi kita dengar dari ceritanya, dia itu awal mulanya ikut orang
kemudian dia mengumpulkan modalnya dan bisa membuka stand sendiri. Ya. Nah, kalau dilihat ini kan sekarang anak muda itu kayak lebih nyantai, terus main game, terus nah sedangkan saudara Bayu ini memilih membuka usaha, dia memanfaatkan waktu lah. Jadi, nah mengapa Anda memilih membuka usaha some ketimbang kuliah seperti anak-anak yang biasanya? Apa alasan Anda? Ya, alasan terbesar saya sebelumnya, saya sebenarnya ingin kuliah di usia seperti dengan usia seperti teman-temanku begitu, tapi memang keterbatasan ekonomi menjadi halangan di waktu itu. Tapi sudah memang jalan hidup saya begini, jadi saya sudah terjun di bidang ini dan saya harus seriusin. Karena ketika bidang usaha itu tidak ada dilihat besar kecilnya, tapi kita lihat di situ kerja keras kita, kesungguhan kita memulai usaha. Jadi bukan apa usahanya, tapi apa kerja kerasnya. Ya, sudah berapa lama Anda membuka usaha ini? Dihitung per hari ini saya sudah mulai usaha 2 tahun. Masya Allah, sudah 2 tahun. Nah, di waktu 2 tahun ini sudah menghasilkan apa saya? Kayak kalau saya lihat sudah sangat sukses sekali, karena saya lihat sudah membeli motor, terus dia juga ini karena beliau ini tidak tinggal dengan orang tua, jadi beliau ini hidup dengan neneknya. Nah, hasil apa saja dari usaha ini? Alhamdulillah, hasil usaha yang bisa saya rasakan saat ini dengan berjualan some, walaupun tidak banyak tapi ada, ya bisa beli motor, perbaiki rumah sedikit-sedikit, renovasi, begitu, membuka bidang usaha lain dengan penjualan some begitu. Setidaknya saya bersyukur bisa hidup sampai saat ini tanpa campur orang tua, hidup mandiri lebih enak karena kita bisa membelanjakan uang itu dengan senang hati tanpa ada beban dalam pikiran kita. Wah, sangat memotivasi sekali ini, saudara Bayu. Kemudian bagaimana cara Anda mengelola semuanya? Karena saya lihat ini usaha Anda semakin lama semakin meningkat. Karena dulu saya lihat standnya cuma 1, tapi sekarang sudah 2 cabang. Jadi ada di Sukamaju dan di Bone-Bone di utara ini. Nah, bagaimana Anda cara mengelolanya? Apakah Anda sendiri yang mengelolanya atau ada bantuan dari tangan orang lain? Ya, saya mengelola usaha ini bukan sendiri, tapi saya juga memiliki anggota 3 orang. Anggota pertama itu dia membuat some, kadang pagi begitu saya, dan kedua anggotaku lainnya berjaga di stand begitu. Jadi usaha tidak bisa sendiri, kita harus melibatkan orang lain. Kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Jadi tanpa orang lain kita juga bukan apa-apa begitu. Jadi sekarang memiliki karyawan yang dulunya sendiri, tapi sekarang dibantu dengan karyawannya. Jadi kalau boleh tahu berapa sih modal awal untuk membuka usaha? Jujur, modal awal itu tidak gimana ya. Saya mulai usaha ini tanpa modal 1% pun. Kenapa saya bilang tanpa modal 1% pun? Karena saya memulai usaha ini dengan bekerja dengan orang lain. Jadi saya menjual jasa saya. Jasa saya tawarkan ke orang lain, dan modal usaha saya itu berawal dari itu. Berawal dari kerja orang lain, saya kumpul, disitulah saya mulai usaha, menyicil sedikit-sedikit tabungan saya untuk membuka usaha ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah memiliki omset tersendiri. Insyaallah. Nah, mulai dari jam berapa sampai jam berapa Anda berjualan? Dari jam 10 sampai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Pasti kalau kan setiap hari menjualnya, pasti ada harga tertentu nih yang
ramai pengunjung yang membeli. Itu harganya apa aja sih? Kalau dibilang hari yang rame ya sekitar malam minggu dan hari minggu, di saat orang ingin berdoa dengan pasangan dan ingin happy weekend di hari minggu dengan pasangan. Saat orang-orang landing dengan pacarnya, dia menguntungkan bermanfaat cari cuan. Iya. Ya, pertanyaannya sekarang apa harapan dan cita-cita Anda dengan usaha Anda ini ke depannya? Harapan saya sih ingin melihat anak muda ini dengan usaha saya ini tidak boleh gengsi. Tidak boleh gengsi, apapun Anda kerjakan, ya termasuk saya ini penjual somai dulu dianggap sebelah mata gitu. Saya berharap juga usaha saya nanti semakin berkembang, bukan hanya di dalam satu bidang saja usahanya. Untuk saat ini memang usaha somai, tapi kita itu tidak boleh berpaku dengan satu kaki. Usahakan banyak kaki supaya kaki satu patah ada kaki lain untuk menopangnya. Wah, hebat sekali ini bayi yang anak muda tapi dia sudah sangat luar biasa, sudah menginspirasi banyak orang, mandiri dan no gengsi-gengsi. Nah, sekarang apa tips Anda untuk anak muda sekarang ini yang dilihat itu banyak yang main game, yang menghabiskan waktunya rebahan, belum punya pekerjaan. Nah, apa tips Anda? Tips saya bagi teman-teman di luar sana yang memiliki usia muda seperti saya dan teman-teman lainnya yang memberanikan untuk membuka usaha sendiri, ayo keluar di zona nyaman. Mumpung masih muda, mari kita mencoba hal-hal baru. Karena berkeringat di usia muda lebih segar tau daripada berkeringat di usia tua. Mari kita nikmati prosesnya, mari kita nikmati jalannya, cobaannya. Itu semua akan berlalu. Mari kita habiskan mari kita habiskan waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Mari kita habiskan kuota gagal kita, karena setiap orang itu memiliki kuota gagal tersendiri. Mari kita habiskan di usia muda sebelum usia tua kita melampaui kita begitu. Mari usaha, jangan berpaku dengan orang tua, mari mandiri dan ayo kerja cerdas. Wah, sangat menginspirasi sekali nih saudara Bayu ya. Karena Bayu ini masih sangat muda, masih umur berapa? 20 tahun. Adik kelas saya, tapi dia sudah bisa menghasilkan uang dan bisa membagikan kedua orang tua, sudah bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, kemudian dia sudah membeli apa-apa yang dia mau dengan hasil kerja keras dia sendiri. Nah, mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini. Cerita di pengusaha muda yang ada di kampung saya, yaitu di Sukamaju, yang sangat menginspirasi banyak orang, terkhususnya untuk kalangan muda. Semoga podcast kali ini membawakan hikmah dan motivasi untuk kalian semua, terkhususnya untuk kalangan muda yang masih bermalas-malasan ini, yang masih dalam zona nyaman. Jadi cukup sekian podcast kita pada kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum